warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Oktavianti, mahasiswa semester 7 Universitas Mercu Buana. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan pada kuis pertemuan ke-15 mata kuliah laporan akuntan yang diampu oleh Bapak Heliantono. Jadi pada pertemuan ke-15 ini saya diminta untuk membahas satu dari 3 judul yang disarankan oleh Bapak Heliantono. Jadi satu judul yang saya akan bahas pada video kali ini adalah jurnal yang berjudul Auditor Perception of the Effectiveness of Fraud Prevention and Detection Method yang diteliti dan ditulis oleh Dipa Manggala dan Puja Kumari. Jadi kecurangan itu bisa muncul akibat adanya keserakahan dan tekanan dari manusia dalam dunia korporat yang sedang berkembang saat ini. Jadi meskipun kasus dari kecurangan itu terus meningkat, namun nyatanya metode anti fraud ini masih tidak up to date gitu. Jadi dalam penelitiannya Dipa Manggala dan Puja Kumari ini memiliki tujuan untuk dapat mengkaji efektivitas metode deteksi dan pencegahan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini, Dipa Manggala dan Puja Kumari melakukan survei terhadap 336 auditor untuk dapat mengkuak dan mengkaji bagaimana persepsi mereka mengenai metode anti-fraud yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan pada saat ini. Nah, berdasarkan survei tersebut, akhirnya ditemukan bahwasannya GCG atau Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik itu dapat menjadi alat yang paling efektif untuk dapat mencegah terjadinya fraud atau kecurangan dalam suatu perusahaan. Selain adanya GCG tersebut, pemanfaatan teknologi informasi, audit tepat waktu, inspeksi yang rutin, kebijakan serta prosedur perusahaan yang baik juga dapat memiliki peranan yang sangat penting untuk dapat membatasi praktik dari tindakan kecurangan dalam suatu perusahaan. Jadi berdasarkan temuan tersebut, apabila perusahaan melakukan pengeluaran untuk dapat menerapkan metode anti-fraud yang efektif untuk dapat mencegah terjadinya kecurangan, jangan anggap itu sebagai biaya, tapi anggaplah itu sebagai investasi. Karena kalau misalkan perusahaan dia udah terindikasi perusahaan tersebut melakukan kecurangan, kerugiannya itu akan lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan untuk metode anti-fraud itu sendiri gitu. Jadi gak apa-apa lah mengeluarkan biaya yang sedemikian rupa daripada mengalami kerugian yang besar seperti itu. Kenyataannya pada saat ini tidak ada perusahaan yang dapat terhindar dari yang namanya tindak kecurangan. Apalagi kenyataan yang paling kelam adalah tindak kecurangan itu berasal dari pihak manajemen ataupun karyawan perusahaan itu sendiri gitu. Karena apabila pihak eksternal, mereka akan sedikit kemungkinan mereka untuk dapat melakukan kecurangan seperti itu. Alasannya apa? Kok bisa sih orang-orang melakukan tindak kecurangan pada suatu perusahaan? Alasannya tuh banyak, misal tekanan keuangan, terus kebiasaan, keserakahan, internal yang buruk, kontrol dan pengawasan perusahaan yang buruk, itu dapat menyebabkan adanya tindak kecurangan pada suatu perusahaan. Jadi ASP mengungkapkan biasanya kasus kecurangan itu dapat diungkap atau dapat terungkap itu dalam jangka waktu kurang lebih 18 bulan. Jadi semakin lama periode pengungkapan kecurangan, maka akan semakin besar kerugian yang dialami perusahaan. Kerugian yang dialaminya itu apa aja? Kayak misalnya perusahaan kan harus mengeluarkan biaya-biaya untuk melakukan inspeksi gitu kan. Terus untuk membayar biaya hukum demi image perusahaan itu sendiri kan. Karena kasus kecurangan ini sudah menjadi fenomena yang universal dan terjadi di mana-mana. Kayaknya di belahan dunia manapun dengan perusahaan-perusahaan yang besar sekalipun itu mereka melakukan kecurangan dan itu sudah terungkap gitu. Karena itu udah jadi fenomena, jadi ini menjadi sinyal bagi regulator, manajer ataupun auditor mengenai kebijakan moralitasnya kayak gitu loh. Tata kelola perusahaan yang kuat, kode etik yang diciptakan untuk membangun lingkungan kerja yang positif itu dapat dengan efektif mencegah terjadinya kecurangan pada suatu perusahaan. Selain itu, metode dalam teknologi informasi seperti pengembangan data serta penggunaan firewall itu juga menjadi metode yang paling efektif untuk dapat mensterilkan organisasi dari tindakan kecurangan.
Selain itu, audit tepat waktu, terus penerapan kebijakan anti fraud yang etis, meningkatkan independensi auditor, serta penegakan hukum anti fraud yang ketat juga dapat memainkan peranan penting untuk dapat mengurangi risiko terjadinya kecurangan. Nah, studi ini memunculkan rekomendasi-rekomendasi yang spesifik terhadap efektivitas deteksi penipuan ataupun kecurangan gitu, dan metode pencegahannya. Nah, rekomendasinya apa aja? Rekomendasinya itu yang pertama, yaitu perusahaan nggak hanya fokus pada penerapan norma-norma tata kelola perusahaan yang baik aja, tapi perusahaan juga harus memperkuat kerangka tata kelola perusahaan dalam hal independensi komite audit dan harus memperkuat struktur organisasi mereka gitu. Terus rekomendasi yang kedua adalah penekanan terhadap pemasangan dan peningkatan gradasi, seperti misalnya metode terkait dengan teknologi informasi seperti penggunaan firewall, enkripsi data, serta pengembangan data. Karena hal itu dapat membantu perusahaan dalam pemantauan secara real time, serta dapat mengidentifikasi adanya tren-tren yang tidak biasa, serta dapat memberikan peringatan terhadap sistem apabila terindikasi adanya ancaman, seperti itu. Untuk rekomendasi yang ketiga, kan audit, inspeksi, kebijakan, serta prosedur ini kan memiliki peranan penting untuk membantu perusahaan dalam mencegah adanya kecurangan gitu kan. Jadi perusahaan harus membuat suatu sistem pengendalian risiko yang dirancang dengan kuat gitu untuk dapat menilai, mengidentifikasi, dan mengelola risiko terjadinya kecurangan. Dalam penelitian ini juga diungkapkan bahwasannya seseorang tuh tidak boleh bergantung pada fakta yang mengungkapkan bahwasannya kecurangan itu dapat terjadi atas tindak ketidaksengajaan gitu, karena pada kenyataannya kecurangan itu terjadi justru karena kesengajaan yang akan menguntungkan satu pihak dan akan merugikan banyak pihak, seperti itu. Jadi kecurangan itu umumnya dilakukan dengan unsur kesengajaan, bukan ketidaksengajaan, seperti itu. Demikian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.